membangun software dan kesadaran-kesadaran supaya orang tidak terlalu materialistik hidupnya dan tidak bertengkar karena simbol, karena icon, karena brand, karena parpol, karena golongan-golongan. Gitu loh. Menurut saya mewasiati anak saya sebelum saya meninggal. Kurang ajar ya. Aku yang berarti mati atau ya. Kalau saling menasehati itu tawasi. Oh, karena ada di tengah ya? Iya. Di tengah itu berarti kesimpulannya kalau ada di tengah itu memang lebih sulit. Nah ini gimana ini? Ya, mesti lebih sulit, pasti karena di tengah kan banyak gesekan-gesekan yang terjadi, makanya harus hati-hati. Harus hati-hati. Mungkin Pak Menteri punya pendapat yang lain. Mungkin kita bisa tanya ke Pak Menteri karena nyun sewu ya kalau pakai teori di kami ya. Kalau urusannya itu capres A, capres B berarti kan cuma 2 titik, berarti cuma 1 garis. Oke, kita lakukan garis ini, tinggal pilih dan itu bebas dan rahasia, tidak ada masalah, tidak usah berdebat. Tidak semua hal harus Anda ketahui. Jangan dipikir Anda harus tahu semuanya, enggak. Misalnya Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan tinggi badannya berapa lah, enggak peluru sampean ya. Masuk sampean cari wetone apa sampean juga roh. Gitu kan. Jadi tidak semua hal harus Anda tahu. Nabi Adam punya pusar apa tidak? Kan enggak perlu tahu Anda. Tapi sekarang orang berdebat loh gitu-gitu. Bumi bulat apa datar, berdebat. Pukul-pukulan gitu kan. Jokowi apa Prabowo berdebat. Kalau tadi kan sudah saya tanya loh, kalau naik bis saja enggak nanya soal sopirnya kok, yang dicari itu trayeknya kan begitu. Nah, jadi di tengah itu kalau urusannya cuma 2 titik berarti 1 garis. Kalau kita pakai fisika ya. Kalau Indonesia itu tidak hanya 1 garis, dia 1 bidang. Jadi di luar 2 titik tadi ada titik-titik yang lain dalam 1 bidang. Bahkan ternyata Indonesia lebih luas lagi, makanya departemennya kabinetnya ada berapa Pak? Ada berapa kementerian? 31. Itu menunjukkan bahwa tidak hanya 1 bidang, ada bangunan. Jadi ada tampak depan, tampak atas, tampak kiri, tampak kanan dan seterusnya. Jadi ternyata hidup itu bangunan, tidak hanya garis. Nah kita sedang urusan garis itu tok. Jadi kita jangan hancur hanya karena ngurusin garis A atau B atau A. Harus ada yang berada di tengah-tengah menjadi NKRI-nya, menjadi Indonesianya, kan begitu. Nah, ternyata bangunan juga kurang tidak cukup. Ada yang lebih luas yaitu ruangnya. Saya nyun sewu, semua saya muat di dalam diri saya. Tidak ada yang saya anti, tidak ada yang saya jenis Pak, nek bahasa Jawanya gak ono sing tak gedingi lah gitu ya. Semua saya coba. Misalnya gini, kan tidak mungkin ada kementerian yang tanpa korupsi, mesti ono siji loro lah ya, mesti ya. Tapi saya kesini tidak untuk mengawasi Anda korupsi apa tidak. Bahkan kalau ada yang korupsi di kantor ini, di kementerian Anda, saya doakan mudah-mudahan Anda mencuri itu karena tidak bisa lain kecuali mencuri. Mudah-mudahan karena memang ada situasi yang membuat Anda darurat seperti itu. Dan saya doakan Anda dosanya tidak gede-gede amat sehingga Allah akan mengampuni dosa Anda. Gitu loh. Andai kan ada. Artinya saya tidak mengutuk-ngutuk orang yang mencuri. Setiap orang yang ketangkap KPK, kalau saya kenal baik sama dia, saya kasih WA atau SMS, selamat, congratulations, saya bilang gitu. Selamat Anda telah menjalankan kebenaran. Gitu. Kan mangkel bocah anaknya. Lu kok gimana maksudnya Cak? Anda kan sedang menjalankan kebenaran. Orang salah dihukum sama dengan benar. Ya toh? Kalau salah tidak dihukum sama dengan salah pangkat 2. Kan begitu. Nah, jadi saya ucapkan selamat. Makanya neraka itu membuat neraka itu sebuah tingkat kebenaran yang luar biasa. Kalau tidak ada neraka, Anda tidak akan bisa di surga. Bayangin sekarang kalau Anda berkelakuan buruk mau 5 terus masuk surga, kan tidak enak dewe itu. Wah, gak cocok. Makanya harus ada neraka karena kita butuh menghukum diri kita sendiri. Jadi teman sekalian, kembali ke soal tengah tadi, maka di Indonesia juga harus tetap orang yang menjadi pancer, menjadi Indonesianya, ya. Perkara pilihannya kan tidak ada masalah toh. Tinggal milih kok sopo gitu loh. Asalkan Anda mengerti siapa yang dipilih. Oke.
Nah, memang sukar kalau di tengah-tengah, saya di tengah-tengah teman-teman sekalian. Saya harus menerima semua. Pak Ma'ruf Amin saya terima, ya toh. Semua dari pihak yang satunya juga datang saya terima. Dulu Anies saya terima, Ahok nggak datang ya saya nggak bisa nerima, mau dia nggak datang, gitu. Kan gitu. Maka tapi Anies datang ketiga kalinya saya bilang, Nis, kowe nek rene mbok karo Ahok, gitu loh. Sip nek karo Ahok. Makanya ketika Pilgub di Jatim semuanya saya kumpulkan, Saiful dan Putih sebelah kanan saya, kemudian Mbak Khofifah sama Emil di sebelah kiri saya. Akhirnya karena kan saya tidak mungkin ngerangkul Saiful terus ngerangkul Khofifah, kan ini ada halangan budaya dan aurat ya Pak ya. Akhirnya saya distribusi, saya bikin integralitas baru, Saiful di sebelah sini, Emil sebelah sini, terus Saiful, Emil sebelah kanan saya, Khofifah sama Putih sebelah kiri saya. Mereka rangkulan akhirnya, gitu loh. Dan pemilu Pilgub aman 100%, ada gambar itu aman 100%. Paginya tidak ada apapun yang membahayakan. Harus ada yang seperti itu. Terus saya harus di panggung kan bingung. Iki Cak Nun cenderung nang sapa ya? Cenderung kan gitu. Cenderung ke siapa? Sedikit pun saya tidak memberikan kecenderungan apapun. Kan bebas dan rahasia toh Pak. Bebas kok ribut, ya sakar-karpe milih sopo, dan rahasia kok, kenapa harus ngomong, kenapa harus berdebat, kenapa harus medsos. Makanya saya tidak punya medsos Bapak-Bapak sekalian. Kalau ada nama saya di Facebook, di Instagram, itu bukan saya, itu mungkin orang yang mencintai saya atau orang yang membenci saya atau orang yang memanipulasi saya, monggo sakarpe. Dan saya tidak ada masalah dengan semua manipulasi tentang saya. Kalau sampean melihat saya dipotong-potong kalimat saya untuk nyerang Jokowi, untuk nyerang Prabowo, sak piturute sak karepmu nek gue percaya mateo dhewe nek gak percaya ya takon aku, kan begitu. Saya tidak punya medsos, saya tidak punya Facebook, saya tidak punya akun Twitter, saya tidak punya Instagram, saya tidak ikut-ikut. Saya ngertinya datang ke orang, bikin hatinya gede, saya gembirakan dia, dan saya bikin dia percaya diri bahwa masa depan Indonesia tidak ada masalah. Gitu ya. Susahnya adalah kita disalahpahami kalau di tengah-tengah, ibarat Katulistiwa. Kalau kita tinggal di Katulistiwa, orang kutub selatan mana di sini ya? Ini selatan utara gitu ya. Wis gak apa-apa wis. Kalau kita di Katulistiwa, orang di kutub selatan menganggap atau tampak kita pada dia tampak sebagai orang utara, betul enggak? Kalau dari kutub utara kita tampak sebagai orang selatan. Memang begitu, tidak enak. Makanya burung kakak bundar kan gitu. Hingga tinggal 3 kan gitu. Memang tidak enak di tengah. Tapi Rasulullah mengatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah kalau menjadi penyeimbang di tengah segala macam keadaan. Dan saya kira pendidikan adalah sila kedua, dan urusan keseimbangan sumurnya mestinya di Kemendiknas. Kemendikbud. Aduh, soalnya ganti-ganti terus itu loh. Sampai bingung aku. Ya pokoknya Kemendikbud ya. Menurut saya karena di sini kan ini pendidikan kan tidak menyempit hanya menjadi sekolah. Pendidikan jauh lebih luas dari sekolah. Bahkan pendidikan tidak bisa dipersempit hanya menjadi buku, huruf-huruf dan kalimat. Dia lebih luas dari itu. Bahkan juga tidak ada jam-jam atau waktu belajar, karena setiap detik dalam kehidupan adalah belajar, minal mahdi ilal lahdi. Jadi saya kira Diknas, Dikbud, meskipun tugasnya formal untuk urusan kurikulum, sekolah, universitas, PAUD dan seterusnya, tetapi harus punya divisi yang sifatnya software, yang sifatnya universal, filosofis, untuk menjaga supaya seluruh perjalanan kurikulum kita tidak dikooptasi oleh kesempitan-kesempitan, karena penyakit kita sekarang nomor 1 adalah kesempitan. Ya contohnya tadi Pak, agama disebutkan menjadi identitas. Kok identitas gimana? Sekarang saya tanya, banyak ustadz mengatakan Amerika negara kafir, gitu? Negara kafir. Terus kalau ada orang Islam di sana nyuri, terus dikejar oleh polisi, saya tanya, ini orang kafir ngejar orang Muslim apa orang Muslim ngejar orang kafir? Nah, pertanyaannya adalah kafir dan Muslim itu kata benda apa kata kerja?
identitas atau perilaku, hardware apa software, casing apa isinya, kan begitu. Nah kalau bisa Kemendikbud ini membangun software dan kesadaran-kesadaran supaya orang tidak terlalu materialistik hidupnya dan tidak bertengkar karena simbol, karena icon, karena brand, karena parpol, karena golongan-golongan. Gitu loh. Menurut saya harus ada entah apa namanya itu. Pokoknya harus ada kesadaran yang seperti itu. Nah, makanya Kiai Kanjeng, Bapak-bapak sekalian juga berkeliling untuk menjaga itu semua, untuk menjaga. Makanya kita sebut sinau bareng, Pak. Saya mohon izin ya, kalau tausiah itu saya sudah tanya-tanya kepada Cak Fuad nih, ahli bahasa Arab, anggota 9 orang Majelis Umana di Saudi, mengurusi bahasa Arab dunia. Seharusnya kata-katanya tawasi. Kalau tausiah itu saya mewasiati anak saya sebelum saya meninggal. Kurang ajar ya. Aku yang kata mati atau ya. Kalau saling menasehati itu tawasi, terus kata kerjanya tawasau, kan gitu. Tapi di Indonesia keliru tidak berarti salah. Tidak apa-apa, wong tidak ngerti kok, gitu. Kan ada masalah, ya toh? Gitu. Oke, sekarang Pak, waktu kita sampai jam berapa? Kita sekarang jam 15. Berapa lama lagi, Bapak? Ini ada request tadi barusan supaya kita nggak terlalu ini ya Pak. Saya sudah lewat. Oh, sampai jam 3 saja. Oh, udah kalau gitu saya kasih yang karena ada request untuk membawakan lagu Keramat, betul enggak? Berarti sampean yang nyanyi. Mbak Yuli. Nggih nyun sewu Pak. Nggih. Ini kita kasih, alhamdulillah, kita penuhi permintaan dari penyelenggara untuk membawakan satu lagu Keramat, terus kita akhiri bersama pukul resminya pukul 3. Tak pikir tadi jam 3 sampai jam 5 otak saya itu. Itu kalau di tengah itu si burung kakak bundar tadi itu, jin. Bismillah. Jadi Kiai Kanjeng menghormati Roma Irama, menghormati sejarahnya, jadi kalau Roma Irama itu berarti gerbang di mana dipertemukan, diinovasi atau diijtihati antara musik rock dengan musik Melayu, jadilah dangdut. Dia menjadi satu energi internasional yang luar biasa. Tinggal masalahnya jangan bilang dangdut baik apa buruk. Baik atau buruk itu tergantung manusia memaknainya bagaimana. Meskipun tai sapi, jangan bilang baik atau buruk. Kalau Anda pakai untuk kompos pupuk dia baik. Kalau kita pakai untuk sesuatu yang buruk menjadi buruk, kan begitu. Jadi demikian juga lagu, demikian juga acara apapun saja tidak tergantung kepada benda atau peristiwanya, tapi tergantung bagaimana kita memaknainya. Insya Allah seperti itu. Sholat, meskipun sholat seolah-olah baik, tapi kalau niat dan pemaknaannya buruk, dia juga menjadi buruk. Inilah Keramat karya Haji Roma Irama oleh Mbak Yuli. Ya.